Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, jika kita menambahkan sesuatu kepada Alkitab melebihi apa yang tertulis di dalamnya, Allah akan menambahkan malapetaka kepada kita, karena kita tidak menghormati firman-Nya dan kita menambahkan pikiran kita sendiri ke dalamnya. Sama seperti jika kita mengurangkan sesuatu dari firman-Nya, maka Allah akan mengambil bagian kita dari pohon kehidupan. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dengan buku ini dan dengan kata-kata firman dalam buku ini. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sangat penting. Alkitab apa yang harus saya baca? Kita tidak akan membahas panjang lebar tentang pelajaran ini. Karena ini adalah topik yang sangat luas. Dan ada banyak video yang sangat bagus yang dimiliki Amazing Discoveries tentang topik ini. Pengubahan Alkitab, mengubah kata, dan kemudian kami memiliki banyak buku yang bagus di toko tentang topik ini. Tetapi saya ingin menyinggung hal ini, karena bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip hermeneutika yang tepat. Jika kita bahkan tidak tahu Alkitab yang mana atau kitab yang mana yang harus kita gunakan. Nah, jika Anda tidak tahu sejarah Alkitab, saya akan memberikannya secara singkat. Versi King James adalah apa yang disebut sebagai received text. Dan sebagian besar versi lainnya berasal dari naskah yang berbeda. Dan naskah-naskah itu kemudian diambil dan diterjemahkan. Dan salah satu orang yang melakukan hal ini untuk banyak terjemahan yang lebih baru, namanya Hort. Westcott dan Hort adalah dua orang yang mengerjakan sebagian besar versi baru NIV, RSV, dan banyak versi lainnya. Jadi inilah yang Hort katakan. Pernahkah Anda membaca Darwin? Betapa saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal itu. Terlepas dari kesulitan yang ada, saya cenderung menganggapnya tidak dapat dibantah. Namun, saya senang sekali membaca buku semacam itu. Jadi dia sedang berbicara tentang buku Charles Darwin. Jadi, dia rupanya seorang Kristen yang melakukan penafsiran Alkitab. Yang menerjemahkan firman dan memberikannya kepada kita untuk dibaca, tetapi dia menikmati dokumen-dokumen ateis. Ini hanyalah sebuah slide yang menunjukkan beberapa perubahan dalam terjemahan yang berbeda. New American Standard memiliki 909 perubahan dari teks aslinya. The New World mengalami 788 perubahan. NIV mengalami 695 perubahan. The Good News mengalami 614 perubahan. Douay, yang merupakan Alkitab Katolik, mengalami 421 perubahan. Dan Alkitab Saksi-saksi Yehova Lama mengalami 120 perubahan. Jadi, ini adalah perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan naskah aslinya. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa perubahan ini. Kami hanya akan membahas beberapa contoh. Yesaya 53 ayat 7 mengatakan, ia dianiaya dan ditindas, tetapi ia tidak membuka mulutnya. Dan kemudian ayat 12, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Jadi, ini adalah sebuah nubuatan dalam kitab Yesaya. Versi NIV, Markus 15 ayat 3, imam kepala menuduh Yesus atas banyak hal. Kemudian ayat 27 dan 28. Mereka menyalibkan dua penyamun bersama-sama dengan dia, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya, dan ayat 28 hilang begitu saja dari teks. Versi RSV, Markus 15 ayat 3, imam kepala menuduh banyak hal. Dan bersama-sama dengan dia mereka menyalibkan dua orang penjahat, satu di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dan ayat 28 hilang begitu saja. Versi JW, Markus 15 ayat 3. Tetapi imam-imam kepala mulai menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Bahkan, mereka menyalibkan dua orang penyamun bersama-sama dengan dia, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Dan ayat 28 hilang begitu saja. Versi King James, Markus 15 ayat 3. Dan imam-imam kepala menuduh Yesus atas banyak hal, tetapi ia tidak menjawab apa-apa. Mereka mau menghilangkannya agar ia dianggap tidak menggenapi nubuatan itu.
Dan bersama dengan dia, mereka menyalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Markus 15 ayat 28. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Jadi ini secara langsung bertentangan dengan Yesus. Tidak ada lagi nubuatan yang digenapi oleh Yesus karena ia hanyalah seorang guru yang baik. Mungkin hampir sama baiknya dengan Charles Darwin. Versi NIV, 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Versi RSV, dan bahwa ia telah dikuburkan dan dibangkitkan, pada hari yang ketiga sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Versi JW, dan bahwa ia telah dikuburkan, ya, bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekarang inilah perbedaannya. Versi King James, dan bahwa ia dikuburkan, dan bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa bedanya? Yang pertama, dia butuh bantuan, dan yang kedua, dia tidak butuh bantuan. Yang satu, seseorang harus membangkitkannya, dan yang satunya lagi, dia bangkit sendiri. Jadi, hal ini berusaha menghilangkan keilahian Kristus. Ini yang menarik, karena kebanyakan orang berkata, baik, saya mengerti. Anda tahu, terjemahan baru ini, saya lihat buruk. Tetapi saya menggunakan New King James. Alkitab New King James cukup bagus. Anda tahu, ini hanya sedikit diperbarui. Tapi inilah perubahan besar. Daniel 11 ayat 9. Versi NKJV, demikian juga Raja Utara akan datang ke kerajaan Raja Selatan, tetapi ia akan kembali ke negerinya sendiri. Versi King James, maka Raja Selatan akan masuk ke dalam kerajaannya dan pulang ke negerinya. Sekarang kita bahkan tidak tahu lagi siapa yang melakukan apa. Dan ini adalah Alkitab New King James, yang menurut semua orang tidak terlalu besar perbedaannya. Tetapi jika kita mulai mengubah satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, dan kita bertanya-tanya mengapa kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang benar. Inilah sebabnya, bahkan sebelum kita berbicara tentang prinsip-prinsip belajar, kita harus menyadari bahwa ketika kita tidak membaca kitab suci yang sama, tidak masalah aturan apapun yang kita terapkan padanya, karena aturan-aturan itu tidak akan berhasil, karena tidak ada struktur yang menyatu pada kitab tersebut. Tetapi Allah telah menjaga kemurnian firman-Nya. Versi King James. Saya ingin Anda membaca Alkitab karena Anda menyukainya, bukan karena Anda dipaksa untuk membacanya. Ini penting karena kita tidak bisa memaksa orang untuk membaca Alkitab. Kita tidak dapat memaksa mereka untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ini bisa saja keluarga kita, teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita. Mereka perlu membacanya karena memang mereka menyukainya. Dan bagaimana mereka akan melihat bahwa itu adalah sesuatu yang mereka sukai untuk dibaca? Karena kita suka membacanya. Kita harus menjadi teladan, cahaya yang bersinar yang mengatakan, "Hei, saya menemukan beberapa hal yang menakjubkan di sini." Atau mereka hanya melihat apa yang kita lakukan, mereka melihat, "Hei, kamu sedang membangun Batera? Mengapa kamu melakukan hal ini?" Dan kamu benar-benar meyakinkannya kalau ini benar-benar terjadi. Lalu ketika sesuatu mulai terjadi, mereka mulai melihat dan bangun. Jadi, apa kebenaran kita sekarang? Apakah itu kebenaran baru atau kebenaran yang telah diberikan kepada kita sejak tahun 1842, 1843 dan 1844? Itu tidak berubah. Ini adalah kebenaran yang sama. Apakah Alkitab berubah? Alkitab tidak berubah. Jika kita mulai mencabut pilar-pilar dari fondasi, gereja akan runtuh. Namun untungnya, kita diberitahu bahwa gereja tidak akan pernah jatuh, dan permata-permata ini akan dikembalikan ke dalam wadahnya.